Akhirnya ada teknologi yang bakal disukai banget nih oleh Menteri ISDM di sebuah negara yang Ripan gak bakal sebut ini negara mana. Yang pastinya teknologi ini bakal bener-bener mensupport kandungan etanol yang jangankan 15%, 20%, 85% kandungan etanol pun bakal tetap digas oleh teknologi ini yang ada di motor. Yang pastinya nih BUMN di sebuah negara termasuk Menteri ISDM bakal demen banget nih dengan teknologi ini. Mereka bisa bener-bener memasukkan kandungan etanol yang sebejibun itu ke bahan bakar SPBU yang mereka jual. Apalagi dengan status subsidi. Kita tahu dah kalau misalkannya subsidi mah kurang garam bodo amat, kurang micin bodo amat, kurang terigu bodo amat, yang penting dimakan. Sakit bener dah ini hidup di sebuah negara. Bayangin kabelat mau berak tapi harus ngantri di SPBU gara pengen isi bahan bakar subsidi. Wah, meme. Ini adalah teknologi flex fuel yang emang udah diaplikasikan di beberapa sepeda motor di beberapa pabrikan juga. Misalnya buat Suzuki itu ada Suzuki Gixxer 250 flex fuel, Honda CB 300 dan juga TVS yang udah mengaplikasikan teknologi flex fuel ini. Nah, buat kalian mungkin yang nanya-nanya, "Bang, flex fuel itu apa sih? Kenapa bakal disukain oleh Kementerian ISDM di sebuah negara?" Yang dimana flex fuel ini bisa tetap beroperasi dengan kandungan etanol bahkan sampai 85%. Bayangin dah tuh ini kombinasi teknologi yang cuan dah pokoknya mah. We walk the talk. Tapi nih sebelum Ripan bahas lebih jauh, Ripan bakal jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu etanol. Sebenarnya kita gak bisa menutupi fakta kalau misalkannya emang kandungan etanol itu sebenarnya baik juga untuk lingkungan. Mungkin juga bisa kita sebut sebagai green fuel. Nah, Bang Ripan, kalau misalkannya kandungan etanol itu baik untuk lingkungan, kenapa banyak orang mengomentari terkait kandungan etanol yang sangat tinggi di SPBU BUMN di sebuah negara? Wafu. Nah, sebagai informasi juga nih, kalau misalkannya etanol itu bahan bakar alternatif yang dibuat hasil dari fermentasi kayak tanaman gula ataupun pati. Contohnya nih dari fermentasi tebu, jagung, singkong, bahkan limbah pertanian. Ini udah reduce, reuse, recycle, udah bagus secara eksekusinya. Dan emang secara kimia etanol punya sifat mirip dengan bahan bakar. Misalnya etanol punya angka oktan yang tinggi sekitar 108 ron. Jadi pastinya bakal tahan kenoki. Tapi nih nilai energi yang lebih rendah, yang artinya dapat tenaga yang sama kayak bensin, yang pastinya dibutuhkan lebih banyak etanol. Nah, kelebihannya lebih ramah lingkungan karena CO2 yang dihasilkan bisa ditebus dengan tanaman yang bisa tumbuh lagi. Secara kan kita tahu kalau misalkannya fosil sekarang kadarnya itu makin menurun. Lalu yang menjadi pertanyaannya nih, kenapa kalau misalkannya kandungan etanol dalam bahan bakar itu bagus untuk lingkungan, termasuk bahan yang digunakan dari etanol itu sendiri, kenapa kita banyak yang mempermasalahkan? Nah, yang mempermasalahkan di sini adalah karena banyak kendaraan vehicle, yaitu motor ataupun mobil itu yang belum support dengan bahan bakar dengan kandungan etanol yang kagak ngotak. Karena motor-motor yang udah ada di pasaran didesain, di-remap, dibuat sesuai dengan bahan bakar yang memang udah berlaku secara umum, seperti kandungan bahan bakar dengan kandungan etanol yang bahkan tanpa kandungan etanol. Jadi kalau misalkannya ada motor, mobil yang menggunakan bahan bakar etanol yang bisa dibilang secara berlebihan, secara banyak motor yang tidak didesain untuk kandungan etanol yang berlebihan, secara gak langsung bakal merusak banyak komponen motor yang dimana tidak bisa impact dengan kandungan etanol yang berlebihan. Jadi flex fuel ini bisa menjadi solusi. Meskipun kandungan etanol dalam bahan bakar sangat banyak, motor ini bisa tetap beroperasi secara normal. Dan ini juga bisa dibilang semacam teknologi green fuel karena menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol yang tinggi. Jadi kalau misalkannya kalian ngira, ini campurannya banyak bang, ini gak baik buat lingkungan ataupun ini gak baik bla 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 bla, sebenarnya enggak, ini baik untuk lingkungan. Tapi emang masih banyak pabrikan yang harus beradaptasi dengan kandungan etanol yang tinggi. Nah, Ripan bakal jelasin nih beberapa motor yang emang sekarang itu udah ada teknologi flex fuel. Nah, buat yang masih bingung, bang, flex fuel itu apa sih? Nah, flex fuel itu artinya itu adalah flexible fuel yang dimana bisa menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol sampai 85%. Tapi emang belum ada SPBU yang bahkan menggunakan etanol
20%. Ya meskipun emang di Indonesia sekarang tuh udah ada rencana yang dimana bahan bakar non subsidi bakal dikasih etanol 10%. Pokoknya emang dari kemarin juga udah dicampur ya. Kalau nggak salah ya coba komen, takutnya Ripan salah gitu ya. Nah jadi secara langsung motor-motor dengan teknologi flex fuel bisa menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol yang tinggi bahkan sampai 85%. Nah sebenarnya kuncinya itu ada di mana sih Bang Ripan? Nah kuncinya itu ada pada bagian komponen yang digunakan pada sepeda motor yang didesain dengan flex fuel, dibantu didukung dengan programmable ECU yang pintar. Jadi nih ECU yang pintar ini tuh bisa mendeteksi kalau misalkannya ada kandungan etanol yang tinggi yang masuk ke pembakaran, ECU bakal otomatis nge-remap ulang pembakaran, yang secara gak langsung hal tersebut bakal menyesuaikan kinerja motor. Selain itu penyesuaian komponen yang lainnya seperti injektor, fuel pump yang didesain khusus supaya tidak tahan korosi dengan kandungan etanol yang tinggi yang ada di bahan bakar. Apalagi dengan penggunaan bahan material pada beberapa komponen dengan motor teknologi flex fuel ini yang harus menyesuaikan dengan kandungan etanol supaya tidak karatan lah, tidak korosi dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan dan sebagainya. Intinya ada pada penyesuaian pada komponen dan juga programmable ECU yang pintar. Terus Bang Ripan, apakah dengan teknologi flex fuel ini bahan bakar motor bakar agak sedikit lebih boros? Yes, ada kemungkinan kalau misalkannya konsumsi bahan bakar motor dengan teknologi flex fuel bakal agak sedikit lebih boros. Tapi ya Suzuki juga bilang kalau misalkannya kandungan CO2-nya itu dengan motornya yang dengan teknologi flex fuel itu turun sampai 20%. Ini udah menjadi teknologi dan juga inovasi yang berkepanjangan pastinya. Dan bukan cuma Gixxer 250, tapi dari Honda juga ada CB300, ada TVS 125 yang sama-sama menggunakan teknologi flex fuel ini. Tapi ya emang secara sistematis semua pabrikan juga memiliki cara yang sama untuk memberikan kinerja pada motor. Seperti yang tadi Ripan bilang, itu pada ECU yang memberikan sinyal ke fuel injektor buat semprot bahan bakar lebih banyak. Karena ya kita tahu kalau misalkannya kadar etanol yang tinggi, yang dimana etanol butuh volume yang bisa dibilang lebih banyak. Dan secara gak langsung juga sensor O2 pada knalpot membaca hasil pembakaran. Kalau misalkannya belum pas, ECU bakal mengkoreksi secara otomatis. Dan semua fitur teknologi ini terjadi selama sekian milidetik dan secara real time, secakap dan juga secanggih ini teknologi. Dan kalau misalkannya kita ngomongin beberapa keunggulan dari flex fuel ini, yang pastinya pertama bisa menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol yang tinggi. Yang cara kita tahu kalau misalkannya etanol yang tinggi pada bahan bakar itu sebenarnya itu ramah banget buat lingkungan, tapi emang gak ramah buat beberapa motor konvensional, apalagi buat motor karbu ya. Aduh itu motor karbu, motor 2 tak gimana nasibnya coba. Karena emisi CO2 yang bisa dibilang turun sampai 20%. Terus ya performa yang tetap stabil dan juga bisa diaplikasikan untuk masa depan. Cuman ya emang ada beberapa kekurangan, diantaranya infrastruktur etanol yang masih minim, apalagi di Indonesia. Terus ya emang bisa dibilang harga flex fuel yang masih relatif mahal karena masih langka gitu ya. Terus ya emang suku cadang dan servis khusus yang harus lebih dievaluasi lagi. Dan yang paling krusial di sini adalah kalau misalkannya bahan bakar dengan kandungan etanol yang tinggi yang disimpan terlalu lama mengendap dalam tangki misalnya, bisa menyerap air dan juga menyebabkan tangki karatan. Udah tahu kan kenapa tangki motor kalian karatan? Itu ya pokoknya etanol. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan tentang kadar kandungan etanol yang ada di sebuah sepeda motor dan juga beberapa motor yang emang sekarang bisa menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol yang sangat tinggi, yaitu teknologi flex fuel. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah masih banyaknya motor umum konvensional yang belum bisa memaksimalkan kinerja dari bahan bakar dengan kandungan etanol yang tinggi. Dan semoga teknologi flex fuel ini bisa menjadi panutan, ya bisa menjadi teknologi masa depan yang baik juga untuk lingkungan, yang secara gak langsung kita juga tidak ketergantungan dengan bahan bakar fosil.